Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ajeng Nabila Saraswati. Saya dari program studi Hukum Tata Negara B. Nomor absen saya 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia dan jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, dan saling berhubungan, saling bergantung. Dan ada beberapa pendapat tentang hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, Mariam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis, kelamin. Karena itu bersifat hak asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Yang kedua, Thomas Jefferson. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, Universal Declaration of Human Rights. Dalam pembukaan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Dan untuk selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Hak asasi ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam pembuatan petisi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang keenam, hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.